Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral. Saya berharap berdoa saudara dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang masih berkaitan dengan keluarga, di mana Tuhan campur tangan di dalam suami istri, dalam proses pembuahan sampai dengan melahirkan anak. Saya berikan tema Tuhan campur tangan dari pembuahan sampai dengan kelahiran. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernikahan merupakan rencana Tuhan yang bertujuan untuk melahirkan generasi ilahi. Sebab itu pernikahan harus didasari kekudusan, sehingga disebut dengan pernikahan kudus. Tuhan akan campur tangan di dalam proses pembuahan sampai dengan kelahiran. Sebab itu suami istri harus menghormati ciptaan Allah sejak berada dalam kandungan. Pertanyaannya yang sering saya terima dari jemaat Tuhan, bagaimana campur tangan Allah dalam proses terjadinya kehamilan? Apakah pernikahan harus melahirkan seorang anak? Seberapa pentingnya kehadiran seorang anak dalam pernikahan? Bapak Ibu, untuk menjawab ini, kita kembali kepada firman Tuhan. Mari, bagaimana campur tangan Allah dalam proses terjadinya kehamilan? Kalau kita melihat secara kedokteran, maka bertemunya sperma dan sel telur dapat menghasilkan pembuahan sampai kelahiran. Pembuahan dapat terjadi jika Tuhan memberi kehidupan kepada benih, sperma dan sel telur. Tanpa kehidupan dari Tuhan, maka benih tidak akan bertumbuh menjadi kehamilan atau menjadi anak nantinya. Seperti benih pohon tertentu, tanpa kehidupan dari Tuhan, maka benih akan mati. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan akan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pada umumnya proses pembuahan sampai kelahiran mempunyai waktu normal 9 bulan. Dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-9. Ini yang disebut 9 bulan pertama masa krisis, masa kritis. Nah, suami istri harus menghormati ciptaan Allah semenjak dalam kandungan. Bagaimana cara menghormati? Memelihara dengan baik, memberi makan, minum yang bergizi, memelihara kesehatan si ibu yang mengandung. Nah, bagaimana prosesnya itu terjadi? Saudara, firman Tuhan yang tadi saya bacakan itu mengandung beberapa makna. Yang pertama, Tuhan membentuk buah pinggang. Tuhan menenun sejak dalam kandungan. Tuhan menciptakan secara dahsyat dan ajaib. Tuhan melihat selagi bakal anak. Artinya, Tuhan itu yang membentuk semuanya. Benih dapat bertumbuh kalau benih itu diberi kehidupan oleh Tuhan. Nah, apakah pernikahan harus melahirkan seorang anak? Pada awalnya Tuhan menciptakan manusia agar beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi, sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Nah, namun mengapa banyak pernikahan suami istri tidak mempunyai anak? Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang memberi kehidupan atas benih, sperma dan sel telur. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghakimi. Ingat, semua adalah karena kasih
karunia Tuhan. Nah, seberapa pentingnya kehadiran seorang anak di dalam pernikahan? Sangat penting untuk melahirkan generasi ilahi, untuk melanjutkan misi penyelamatan di muka bumi. Sebab itu penginjilan dan pemuritan dimulai dari keluarga. Nah, bagaimana keluarga yang belum dikarunia anak? Tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap melahirkan anak-anak secara rohani untuk melahirkan generasi rohani yang berikutnya demi misi penyelamatan umat manusia. Nah, biarlah firman Allah, biarlah penjelasan ini memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, bahwa Engkau campur tangan dari proses pembuahan sampai proses kelahiran. Hamba-Mu khusus berdoa bagi pasangan suami istri yang sudah lama merindukan bayi. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan mengabulkannya. Tuhan jamah kandungannya. Tuhan jamah ya Tuhan, berikan kehidupan kepada sperma dan juga sel telur yang ada di dalam diri mereka. Terima kasih Bapa di surga, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, amin.